Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa kembali beribadah sekalipun kita by online. Tentunya kita mau siapkan hati kita bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita untuk kita beribadah bersama. Hari ini Tuhan ingatkan saya di Mazmur 95 ayat 1 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Luar biasa, mari kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita beribadah bersama-sama. Tuhan, ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mau beribadah bersama-sama hari ini. Mari kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan sebab Dia Allah yang layak. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Kita bersorak demi nama yang besar. Haleluya. Katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Amin. Mari kita puji Dia. Dia Allah yang layak kita terima pujian. Come on. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Dia Raja perkasa. Amin. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Kami tinggikan Engkau, Raja segala raja, Raja yang hebat, membawa kemenangan bagi setiap kami. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, amin. Mari kita bersuka cita. Amin. Sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Come on. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan.
percaya hanya bagi Dia segala kemuliaan, segala pujian dan sembah kita. Mari kita naikkan, persembahkan pujian yang terbaik kita bagi Dia. Ini nyanyian kami Tuhan, ini pujian dari hati kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Amin. Mari bawa pujian kita. Mendekat padamu, kami mau menyentuh Engkau Tuhan. Ku mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidup.
apa yang Kau lakukan sama hidup kami. Begitu ajaib, begitu baik Tuhan. Sebab itu hari ini kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Bagi Dia yang layak terima pujian kita. Oh, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang tak pernah meninggalkan janji-janjinya, Allah yang hari selalu memberikan harapan bagi kami. Kami sembah Kau Tuhan, menaikkan pujian bagimu. Oh Yesus, oh Yesus, bagimulah, bagimu segala hormat. Haleluya. Mari naikkan sembah kita, naikkan pujianmu kepada Dia, sebab Dia Allah yang layak. Come on. Seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yang kami kagumi, yang kami banggakan, itu Engkau Tuhan. Yang kami ingin miliki, hanya Engkau Yesus, hanya Kau saja Tuhan. Kami kagumkan Engkau, kami bangga memilikimu Yesus. Dalam hidup kami menyadari Tuhan, kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu saja kami boleh ada sampai hari ini. Artinya hati kami meluap-luap, hati kami meluap dengan syukur. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang hari ini akan kami sembah sampai selama-lamanya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang hari ini berjanji dan menepatinya, yang memelihara kami, melindungi kami, dan mengasihi kami. Hari Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu hari ini, mari percaya, tiada Tuhan selain Dia. Tiada orang pribadi yang mengasihi engkau seperti Dia mengasihimu. Satu firman Tuhan hari ini, di 2 Tawarik 6 ayat 14. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Dia Allah yang memegang perjanjian, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengasihi kita. Buat orang-orang yang segenap hatinya mencari wajah-Nya di hadapan Dia. Mari hari ini cari wajah Tuhan saat ini. Kalau engkau membutuhkan pertolongannya, engkau membutuhkan mujizat hari ini, Dia Allah yang berjanji dan Dia Allah yang akan menepati. Asalkan dengan segenap hatimu, hari kau datang kepada Tuhan. Bapa, kami tahu Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang sanggup untuk menolong hidup kami. Tiada seperti Engkau Tuhan, tidak seperti Engkau Tuhan. Hari kami datang dengan segenap hati kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Oh, mari terlebih lagi hari ini angkat tanganmu Bapak Saudara, dan biar hari kita menyembah Dia, diberikan seluruh hidup kita, kita berikan seluruh nyanyian kita, pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak terima pujian. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, amin. Janjinya bersinar, janjinya adalah amin. Yes Lord, tiada seperti Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau
Yesus. Dan kita yang percaya, mari kita bersama berkata, amin. Haleluya. Salam, jumpa lagi di minggu ini. Selama beberapa bulan kita menjalani tidak ada ibadah langsung, dan karena itulah percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya hari ini kalau bicara tentang Yesuslah perlindungan, itu cuma satu bagian dari begitu banyak hal yang disediakan. Nah, kenapa Yesuslah perlindungan? Saya berikan contoh kenapa Afghanistan sekarang jadi pusat perhatian. Karena Afghanistan itu punya liang-liang batu. Orang bisa bersembunyi, berlindung di dalam liang batu itu. Di mana dari seluruh dunia itu pusatnya Al-Qaeda, pusatnya Taliban, pusatnya ISIS segala macam itu di Afghanistan itu. Kenapa? Karena batu perlindungannya itu bom juga tidak bisa tembus. Itu yang buat mereka nyaman untuk bersembunyi. Nah, kalau batu biasa aja bom tidak bisa ditembusi, bukankah Yesus kita, Dia perlindungan lebih daripada itu. Nah, kalau dia keluar kena ancaman selesai, tapi kita ada jaminan lebih daripada itu. Itu sebabnya kita melihat ada salah satu contoh dari seseorang bernama Daud di dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan jelaskan beberapa hal di sini. Mazmur 18 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan gini. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada semua musuhku. Jadi, kita sekarang memiliki yang lebih baik daripada Daud dulu. Karena Daud melukiskan Tuhan seperti ini karena ada batu perlindungan yang kalau Daud masuk ke dalam batu itu, orang bisa berlindung. Semua musuh yang mengejar Daud, Daud aman dengan masuk dalam lubang itu. Itu liang batu, kan batu karang. Nah, ada lubang di dalam yang kalau masuk dan sembunyi di dalam, tidak ada yang bisa menemukan dia. Nah, Daud melukiskan ini untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau seperti batu ini. Engkau seperti tempat perlindungan ini. Kalau aku masuk bersembunyi di dalamnya, aku pasti aman. Itu sebabnya Daud bisa melukiskan Tuhan bukan hanya sebagai perlindungan, tapi lebih daripada itu. Nah, untuk itu ada satu ayat yang saya bisa baca sebentar sebelum saya balik ke sini. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya ulang lagi Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, yang saya suka dengan kalimat ini adalah tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Berapa lapis gitu. Untuk masuk ke dalam gedung ini aja itu berapa lapis harus dilewatin. Makanya tadi saya WA, tolong saya udah sampai sini, tolong bagaimana saya bisa masuk ke dalam. Untuk sampai ke sini aja berapa lapis dilewatin. Tapi ini bisa ditembusin. Paulus menulis ini dalam Kolose. Kita sudah mati. Pernah lihat orang mati? Digerak, ditampar pun gak bergerak. Dipukul, ditampar pun tidak bergerak. Nah, Paulus bilang kita ini sudah mati dan tersembunyi di dalam Yesus, di dalam Allah, double gitu kan. Itu artinya kalau musuh dari luar, pertama dia harus lewatin dulu
Allah di luar, lapisan pertama Allah di luar, lapisan kedua Yesusnya baru kena dengan kita. Mustahil bisa lewat. Allah aja belum tentu bisa dilawan. Kalau dia menang lewatin Yesus lagi. Nah kalau dia lewat Yesus baru dia bisa kena dengan kita. Dada, nggak akan pernah bisa. Daud bersembunyi di dalam liang batu, nggak ada yang bisa menyentuh dia. Hal yang sama, mengapa Yesuslah perlindungan kita? Karena ketika kita di dalam Yesus, kita pasti aman, kita pasti terlindung, kita pasti dijamin, kita bisa hidup, kita bisa sejahtera dan apapun yang terjadi. Yang penting jangan pernah keluar. Saya ngomong gini, karena ada istri saya dengan ada teman yang bilang gini, kalau mau khotbah, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, lalu persiapan. Saya tanya balik, kapan saya pernah keluar? Loh kalau saya tinggal dalam rumah, kapan saya keluar? Keluarkan lewatin dulu barisan lapisan-lapisannya. Kalau saya berdosa berarti saya keluar dari dalam. Nah selama saya hidup benar hadapan Tuhan kan berarti saya nggak keluar dari dalam. Nah kalau kita nggak keluar kenapa masih masuk lagi? Saya ngomong ini supaya teman-teman mengerti. Suatu kali saya berdoa, saya dikagetkan dengan ayat dari Efesus 2 pagi-pagi. Kalimat itu adalah Efesus 2 ayat 11 sampai 21 atau 23. Dijelaskan kalimat 19 dan 20 itu lucu. Kamu bukan orang asing, kamu bukan pendatang, tetapi kawan sewarga dari kerajaan Allah. Nah tiba-tiba kalimat tanya, Ayub kamu ini orang asing atau pendatang? Atau keluarga? Saya bangun di ranjang. Kalau orang asing kan perlu rayu tuan rumah. Dia ketok pintu. Kalau nggak dibuka ya nggak masuk. Kalau pendatang dia rayu lagi tuan rumah. Tapi kalau anak sendiri kira-kira dia bangun diapain bapaknya? Saya di kampung sebelum orang tua meninggal. Saya lompat dari bahunya. Udah cabut rambut keritingnya. Kenapa? Karena dia bapak saya. Kalau kita sebagai orang asing dan tamu, mandilah yang baik. Pakai pakaian penampilan yang bagus. Sikat gigi, lalu semprot minyak sana sini, baru datang. Karena kita ini tamu. Karena kita ini pendatang. Tetapi kalau engkau adalah anak, pernah lihat anak kecil bangun langsung sikat gigi dan bertemu bapaknya? Tidak pernah. Mau sikat gigi atau tidak, mau bersih atau tidak, yang penting itu bapaknya. Dia lompat dari bahu bapaknya. Suatu kali statement dari anaknya Jokowi yang anak kedua. Luar biasa. Mata Najwa tanya dia, bapakmu adalah presiden? Dia bilang iya, tapi dia juga bapak saya. Kamu berani telepon dia? Saya telepon sebagai bapak kok bukan sebagai presiden. Dia presiden tapi dia bapak saya. Sebelum dia jadi presiden dia tetap bapak saya. Sekarang presiden pun dia tetap bapak saya. Bilang boleh telepon? Boleh. Halo pak, ini Mata Najwa lagi tanya saya. Saya jempol. Itulah contoh anak dengan bapak. Allah Bapa di sorga itu Bapakmu juga. Karena Yesuslah kita memanggil Allah itu Bapa. Itu sebabnya kalau Yesus perlindungan kita, hiduplah di dalam perlindungan Tuhan. Dengarkan ini ketika 2 jam menjelang tanggal 1, 2 jam di bulan Desember yang lalu. Jadi tanggal 31 Desember, 2 jam menjelang tanggal 1 Januari 2021. Sementara kami berdoa, tiba-tiba teman, kan kami cuma bertiga berdoa di menara doa saya di rumah. Sementara berdoa teman yang dapat penglihatan gini. Ada ibu yang menggendong anaknya seperti ini. Sementara menggendong anaknya. Anaknya dibelai-belai, digoyang-goyang gini, dipeluk, dicium. Lalu dia ngomong penglihatan dia. Ketika dia ngomong itulah muncul pikiran sini. Yesaya 66. Yesaya 66 ayat 13 berkata, seperti seseorang dihibur ibunya, demikianlah aku menghibur kamu. Kamu dihibur Yerusalem. Itu kalimat persis dengan itu. Akhirnya saya bilang berarti 2021 adalah tahun penghiburan. Mengapa? Karena 2020 itu babak belur.
Orang tua meninggal, hati kita hancur. Perusahaan bangkrut, hati kita hancur. Hidup babak belur, tetapi 2021 Tuhan menghibur kita seperti seorang ibu menghibur anaknya. Untuk apa? Untuk engkau bisa minum susu yang segar dari buah dadanya. Untuk apa? Karena dia bisa memulihkan gambaran seperti seorang dihibur ibunya. Kenapa? Kalau orang menangis kan tidak mungkin lari ke bapaknya. Dicubit, ditampar. Tapi kalau datang ke ibunya, dia bisa minum susu, mau diapain terserah. Karena itu mamanya. Dengarkan 2021. Seperti seseorang dihibur ibunya, demikianlah aku menghibur kamu. Kalimat selanjutnya adalah, kamu dihibur di Yerusalem. Kenapa? Itulah komunitas. Itulah komunitas. Nah, kita balik ke poin ini. Kata Daud, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari Saul. Ini kesaksian. Kalau kesaksian artinya dia pernah mengalaminya. Tadi pagi saya dengan mobil dengan ibu, istri saya. Kita ngomong, saya bilang gini. Kalau Anda belum pernah minum teh, jangan pernah jelaskan apa artinya keuntungan teh. Kenapa? Karena Anda tidak pernah minum. Tapi kalau saya pernah minum teh, atau saya pernah minum susu, atau saya pernah minum jus, saya bisa cerita kepada orang, melukiskan seperti apa enaknya minum jus, minum teh. Ayat ini adalah dari orang yang pernah mengalami sendiri. Daud mengalami sendiri bagaimana Tuhan melepaskan dia dari semua musuh dan dari Saul. Kenapa disorot Saulnya sendiri dan semua musuh sendiri? Karena Saul ingin membunuh dia 2 kali. Mentombak dipegang tombak dan tusuk, selamatlah dia. Jadi sebutin khususnya Saul. Tetapi semua musuh mengejar Daud. Dia yang bersaksi bahwa Tuhan, saya baca kembali kalimatnya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Tuhan bukit batuku. Tuhan pertahananku. Tuhan penyelamatku. Tuhan Allahku. Tuhan gunung batuku. Tuhan tempat aku berlindung. Tuhan perisaiku. Tuhan tanduk keselamatanku. Tuhan kota bentengku. Itu berapa itu 20-an. Kalau engkau jadikan Yesus itu perlindunganmu. Ini berapa banyak ini yang disimpulkan dalam satu pribadi. Yesus Kristus Tuhan yang bisa. Kalimat ini berkata, terpuja Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada semua musuhku. Rindukah engkau mengalami apa artinya aku pun selamat dari semua musuhku. 2021. Kayaknya kita ini ancaman bukan hanya COVID. Tapi juga ada Delta, COVID-19, ada Delta, dan apalagi nama MU yang sekarang. Bukan klub bola loh, tapi itu. Dengarkan ini. Yesus lebih daripada batu perlindungan dialami oleh Daud. Karena batu ini Daud selamat. Tetapi Yesus menyelamatkan jiwamu. Ketika kita menerima Yesus, jiwa kita selamat, roh kita selamat, kehidupan kita selamat. Hati kita diperbarui menjadi baru. Lebih daripada cuma juru selamat. Lebih dari hanya perlindungan. Lebih dari apapun. Kenapa? Harganya telah dibayar. Saya cerita sebentar. Yang lucu. Ketika beberapa memasuki tahun ini. Saya ini suka naik kereta api. Jadi dari Rawabuaya, Raja Wali, Rawabuaya lagi. Ketika saya naik, pikiran bilang semua isi dompet dipindahkan ke dalam tas. Oke, saya masukin semuanya, saya kunci. Nah, sementara gantung gini, HP-nya saya pakai baca dulu. Nah, kalau pakai jeans, itu kan HP kalau masuk susah diambil. Di saat kami sampai di Duri, tiba-tiba seseorang yang pakai itu jaket hitam, kacamata hitam mendekati saya. Di saat kereta berhenti, kami rebutan turun, yang berebutan naik, jadi kita tabrakan.
Tiba-tiba seseorang itu mendekati saya dan cek kayak sikut. Sorry, cek, sorry, dia mundur. Saya mundur, lalu dia turun. Tahu sikutan itu, HP saya diambil. Ketika turun saya pindah ke arah Tangerang. Kok HP saya mana ya? Hah? Biasanya kalau itu jeans susah diambil. Kok segampang itu diambil? Pikiran muncul. Supaya dia tahu rasa mendingan dikutuk. Dalam hati, gak usah. Siapa tahu dia butuh uang. Pikiran bilang, tapi kan dia tidak tahu akibatnya apa. Hati bilang gak usah. Sekarang ini, antara ini. Kenapa? Semua isi hotspot saya ada di HP itu. Buku-buku saya ada di HP itu. Nomor telepon kira-kira 1000-an itu ada di HP itu. Samsung Galaxy A10. Dan waduh, itu GoPay juga ada di situ 500.000. Segalanya ada di situ. Sekarang hilang. Bagaimana bisa pulang ke rumah? Pikiran bilang udah supaya dia tahu akibatnya. Ngomong kata apa kayak kutuk. Dalam hati jangan. Ya udahlah kalau gitu saya ikutin hati. Jangan. Saya diam-diam aja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi ya sengsara karena dalam beberapa menit mulai naik. Bagaimana? Ya akhirnya saya naik cari ojek dan untuk pulang ke rumah. Sampai rumah saya bilang istri saya. Dia bilang tampangnya menakutkan tetapi tidak bagi maling. Kenapa ya kamu kok begitu, maling gak takut sama kamu? Saya bilang ya tidak tahu. Tapi pikiran bilang kutuk supaya dia tahu rasa, dalam hati bilang jangan. Oke kalau gitu kita blokir nomornya. Si habis diblokir nomornya. Hati tenang, ya udah. Tahu? Besoknya orang telepon, gak diangkat. Mereka telepon Dewi. Dewi bilang HP-nya diambil orang di atas kereta api. Orang yang telepon itu dia melayani Shenzhen dan Nanjing. Dia sementara datang ke Indonesia dan tidak bisa balik karena COVID. Tinggal di Kelapa Gading. Dia bilang, oh dia telepon saya lagi pakai HP yang satu. Saya bilang, iya HP saya itu diambil orang di atas itu. Tahu dia bilang apa? Itu apakah HP-nya? Saya bilang Samsung Galaxy A10. Oh 2 hari lalu kami beli HP baru Samsung Galaxy A11. Tapi baru dibuka belum diapain. Mana alamatnya sekarang kami kirim baru. Saya bilang jangan. Istri saya bilang tanya. Saya bilang sorry harganya berapa? Dia balas gini. Kami bukan toko HP. Jadi kami gak ada urusan harga. Mana alamatnya? 3 jam kemudian Samsung Galaxy A11 sampai di rumah. Susah dijelaskan. Saya bilang seandainya saya ngomong kata-kata kutukan, kemungkinan Samsung Galaxy A11 nggak dapat. Kenapa? Yesuslah perlindungan saya. Ketika Yesus dalam perlindungan saya aman di dalamnya. Dia berkata bahwa seperti seseorang dihibur ibunya, demikianlah kamu dihibur. Hati saya berduka karena kehilangan HP. Hati saya berduka karena semua data hilang. Tetapi Tuhan mengganti lumayan. Samsung Galaxy A10 hilang, yang ganti Samsung Galaxy A11. Dari mana? Yesusmu dan Yesusku. Dialah perlindungan. Kalau engkau butuh perlindungan, datanglah kepada Dia. Apakah hatimu berduka karena masalah yang kau hadapi? Apakah karena COVID perusahaanmu sedang down? Apakah karena COVID kesehatanmu terganggu? Apakah karena COVID masalah rumah tangga? Apakah karena COVID segala sesuatu datang? Dengarkan ini. Yesuslah perlindungan kita. Yang bisa menawarkan segala yang terbaik. Dan buat mereka yang meninggal, gak usah ini. Itu artinya dia sudah selesaikan tugas kok. Saya bertemu dengan seseorang yang dulu pernah dipotong lehernya. Dan tinggal beberapa senti yang ini sisa. Dia meninggal. Tapi ketika bertemu Yesus, Yesus bilangin dia, pulang karena tugasmu belum selesai. Pulang karena tugasmu belum selesai. Dia balik ke dalam tubuhnya. Dia masuk ke dalam tubuhnya, baru mau buka mulut gak bisa ngomong karena ini udah hilang. Dipotong, putus. Tiba-tiba mereka bilang, oh masih ada mayat satu di dalam
ilalang sini. Mereka temukan dia lalu dibawa ke rumah sakit. Dokter tidak buat apa-apa, mereka cuma terputus tinggal giniin, sambung kembali. Herannya dalam waktu 3 hari dia bisa pulang dan disembuh dalam 1 minggu. Putus lehernya bisa hidup. Karena firman berkata, pulanglah karena tugasmu belum selesai. Saya pegang janji ini. Kalau tugas Tuhan dalam hidupmu dan tugas Tuhan dalam hidup saya belum selesai, kita tidak akan pernah dipanggil pulang. Kenapa? Karena dialah perlindungan kita. Dialah perlindungan kita. Sekarang engkau yang mendengarkan khotbah ini, dengarkan teman-teman. Kalau Yesuslah perlindunganmu, dia juga bertanggung jawab dengan janji yang diberikan kepadamu. Kalau janji yang diberikan kepadamu, dia menjaga janji itu. Supaya janji tetap ada. Karena itu engkau yang mengalami masalah atau apapun. Beberapa hari lalu ada pengacara datang bilangin saya bahwa beberapa wanita melapor kepada dia untuk kasus perceraian, mereka cerai dengan suami. Itu anggota Abelov. Banyak. Saya bilang, waduh kenapa? Dia bilang gara-gara COVID. Segalanya hilang. Mau belanja gak ada duit. Mau hidup gak ada duit. Dengarkan ini. Seperti seseorang dihibur ibunya, demikianlah kamu dihibur. Biarlah Yesuslah perlindunganmu. Memberikan penghiburan abadi dalam hatimu. Memberikan kesembuhan dalam hidupmu, membawa pemulihan atas hidupmu. Kenapa? Karena dia perlindungan. Kalau selama ini engkau masih di luar, selama pikiranmu masih di luar, kalau kita masuk dalam rumah ini kita aman dan tenang. Tapi ada orang di dalam rumah, pikirannya di luar rumah. Dia makan di dalam tapi pikirannya di luar. Kalau pikiranmu masih di luar, kalau hatimu masih di luar, kalau hidupmu masih di luar, kembalilah ke dalam Yesus. Kembalilah ke dalam Yesus dari pikiranmu, dari hatimu, dari kehidupanmu. Karena dialah perlindungan kita. Daud bersaksi. Apa yang kau alami? Apakah Yesus itu kekuatanmu atau tidak? Bukan hanya perlindungan, tapi Yesusmu kekuatan atau tidak. Dia kekuatanmu. Dia juga bukit batumu. Kenapa bukit batu? Kalau teroris bersembunyi di liang batu di Afghanistan, bukan Yesus, bukankah Yesus lebih dari itu? Yesus juga kubu pertahananmu. Dia juga tempat penyelamatanmu. Pertahanan dan penyelamatan. Gunung batu, dia Allahmu. Kita bisa berlindung. Dia perisai kita. Dia tanduk keselamatan kita di kota benteng kita. Karena itu, mari baliklah. Dia gunung batu. Karena engkau bisa berlindung. Dia penyelamat, menyelamatkan engkau dari perusahaan, menyelamatkan engkau dalam finansial, menyelamatkan engkau dalam hal hubungan keluarga, menyelamatkan engkau dalam kasus-kasus tertentu yang mengikat dirimu. Apakah yang kau butuhkan saat ini? Taruh tanganmu di dadamu dan saya mau berdoa. Tuhan Yesus, ini umatmu yang mendengar firman-Mu. Kasih karunia, kemurahan dan anugerah-Mu turun buat anak-anak-Mu yang butuhkan perlindungan dalam hal keuangan, yang membutuhkan perlindungan dalam hal hubungan suami istri, yang membutuhkan perlindungan dalam hal pekerjaan, yang membutuhkan perlindungan dalam segala sesuatu yang terjadi. Kami berdoa, buktikan bahwa Engkaulah perlindungan kami ya Yesus. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Ketika kami di dalam Engkau dan bersembunyi di dalam Allah, kami mengalami berbagai macam keuntungan. Bukan hanya dalam hal perlindungan, tapi Engkau menjadi gunung batu bagi kami. Engkau menjadi penyelamat kami dan semua yang kami butuhkan. Mereka yang membutuhkan pertolongan, kami berdoa. Kekuatan Allah turun mengalir dalam hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lagi berdoa, saya rasa dalam hati saya. Beberapa orang terluka oleh karena mereka butuh pertolongan tapi tidak sempat ditolong. Sehingga hatimu terluka, engkau kecewa. Dengarkan ini. Di dalam Yesus kekecewaan itu bisa disembuhkan. Di dalam Yesus kebutuhan yang kau nantikan itu
akan terkabulkan tepat pada waktunya. Ini berhubungan dengan ketepatan waktu. Di dalam hati saya ada keluhan-keluhan yang engkau alami, yang kau berkata, di mana tangan-Mu Tuhan? Di mana pertolongan-Mu ya Tuhan? Yang kata orang mereka mengalami, tapi saya tidak pernah mengalami. Dengarkan ini, seruan doamu dikabulkan oleh Tuhan. Karena 2021 seperti seseorang dihibur ibunya, demikianlah Tuhan menghibur hatimu. Engkau yang membutuhkan apapun kebutuhanmu, Yesus lebih dari hanya sebuah perlindungan, tapi Dia segala-galanya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dan menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam kasih karunia-Mu, demi nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin. Wow, luar biasa sekali. Hari ini firman yang sangat memberkati kita semua. Kita percaya ketika kita dengar firman itu dan kita lakukan, itu pasti akan menjadi benih bagi kehidupan kita. Hari ini ya kita mau terima berkat Tuhan setelah kita dengar firman Tuhan. Kita mau angkat tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus. Ketika kita melakukan firman-Nya, kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati kita. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kita katakan, amin.